Oke, halo teman-teman. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andika. Di video ini saya mau bagikan sedikit study case ya teman-teman ya. Jadi study case ini adalah eh, istilah gampangnya adalah bedah kasus ya, bedah kasus dari kejadian atau real case yang saya alami ya. Jadi di sini saya akan tunjukkan ke teman-teman gimana cara saya kemarin mendapatkan 500 calon pembeli ya. Jadi 500 calon pembeli ini statusnya calon pembeli dengan cara yang cepat ya, cepat dan murah ya teman-teman ya. Jadi waktu itu saya hanya butuh waktu mungkin kurang lebih 1 minggu untuk dapatkan 500 calon pembeli ya. Oke, jadi apa saja sih yang saya dapatkan dari 500 calon pembeli itu ya. Jadi di situ saya mendapatkan 500 lebih list email aktif, kemudian 500 subscriber Telegram. Kebetulan Telegram saya baru, kemudian saya dari 500 ini yang 14-nya berubah menjadi buyer ya. Jadi 500 calon pembeli itu yang 14-nya berubah jadi pembeli ya. Kemudian dari situ dari 14 pembeli ini saya mendapatkan net profit itu kurang lebih sekitar 3 juta rupiah ya, dan ini saya jalankan hanya kurang lebih 1 minggu dengan metode promosi yang sangat-sangat simple ya, sangat simple dan boleh dibilang hampir tidak memerlukan modal biaya ya, tidak perlu kita spend iklan yang Facebook ad yang terlalu banyak. Oke, langsung saja teman-teman saya perlihatkan untuk 500 list email ini ya sampai hari ini sudah 572. Jadi ini hanya kurang lebih 1 minggu lah ya, dan ini baru beberapa hari ini saya iklankan, sebelumnya tidak saya iklankan. Kemudian untuk Telegram ini hari ini ada 800 sekian member channel Telegram ya, karena sebelumnya ini channel saya juga baru, maksudnya baru saya optimize. Sebelumnya di akhir April kemarin member itu hanya 300-an. Kemudian untuk 14 buyer ya. Jadi di sini saya akan perlihatkan ke teman-teman apa benar sih itu 500 ini menjadi buyer. Nah, di sini saya membuat 2 postingan ya di fanpage saya, membuat 3 postingan. Teman-teman bisa cek di fanpage saya, ini nama fanpage-nya Andika Yuda, ini URL-nya ya. Yang pertama ini di tanggal 25 April ini saya mempromosikan sebuah kursus online tentang Facebook Ads. Kemudian yang kedua saya membuat postingan membagikan giveaway ya atau lead magnet, ini berupa template promosi bertema Ramadan ya, karena kan sekarang nih kebetulan sudah mau masuk bulan puasa ya. Kemudian yang ketiga ini tadi di tanggal berapa, tanggal 23 April ya, selisih 2 hari sama yang tadi. Kemudian satu lagi di sini tanggal 23 April saya membuat postingan tentang pembayaran dari Google yang saya terima ya. Ini saya posting tanggal 23 April juga ya. Di masing-masing masing-masing postingan ini terdapat ribuan komentar. Ini ada 1200 komentar. Kemudian yang ini juga kita cek ya. Ini sama ya, 1200 komentar juga, 200 share. Kemudian satu lagi yang ini mungkin tidak terlalu banyak ya, ini jangkauannya kecil, 3000 orang saja. Komentarnya nggak muncul di sini karena sedikit ya. Coba kita cek di sini. Ada 200 komentar ya, ada 227 komentar. Jadi di 3 postingan itu kurang lebih total ada 2600 atau 2700 komentar ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa cek
Ini saya mendapatkan 92.000 reach ya, atau jangkauan orang yang terjangkau atau orang yang melihat. Kemudian di sini ada 100.000 orang ya. Dan ini selama periode akhir April kemarin tidak saya iklankan. Jadi benar-benar postingan 2 ini tidak saya iklankan. Hanya saya iklankan setelah minggu berikutnya. Jadi setelah masuk ke bulan Mei, di beberapa hari kemarin postingan ini saya iklankan ya. Oke, kembali ke sini. Jadi dari 2 postingan itu saya mendapatkan data 500 customer, 500 calon pembeli ya, dan 14-nya menjadi pembeli, yaitu adalah pembeli dari 2 produk ini ya. Ini tentang Facebook Ads. Ini saya tunjukkan teman-teman di akhir April ya, sampai dengan awal Mei itu ada 10 orang ya, 10 orang atau 10 order dengan net profitnya 600 sekian plus 1,7 juta. Kemudian untuk postingan yang satu lagi, postingan yang ini, nah tentang pembayaran dari Google ini kan saya mempromosikan produk ini ya, mentoring atau kursus online tentang YouTube. Ini di akhir April saya dapat 4 pembeli ya, dimana net profit yang saya terima atau komisi yang saya terima sekitar 600.000 rupiah. Jadi kalau di total ini 600 ditambah 600 tambah 1,7, jadi kurang lebih hampir 1,3 ya, 1,3 atau kurang, atau ya kurang lebih kurang lebih 3 juta rupiah ya. Totalnya hanya 14 pembeli, 3 tambah 7 ditambah 4 ya. Jadi dari situ dari 500 calon pembeli saya mendapatkan 14, dan 14 ini menghasilkan kurang lebih 3 juta rupiah ya. Jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah teman-teman ketika melihat data ini, dari 500 saja yang jadi pembeli cuma 14. Jadi kalau teman-teman mendapatkan list customer yang belum banyak ya, mungkin baru 100 dan belum ada pembeli, jadi jangan khawatir, teruskan saja ya. Kemudian apa saja sih yang saya lakukan untuk bisa masuk ke sini, bisa menghasilkan list email sekian, subscriber sekian, buyer sekian, profit sekian. Jadi ini yang saya kerjakan ya. Saya membuat postingan di fanpage. Teman-teman silahkan coba ya, sesuaikan dengan bisnis atau produk atau jualan teman-teman ya. Kebetulan saya contohkan di sini adalah pada saat saya mempromosikan produk digital ya, terlebih mentoring online tentang YouTube marketing, dan tentang Facebook Ads. Nah untuk yang ini ya, ini saya memberikan giveaway. Saya tidak jualan di sini ya, jadi saya memberikan free, benar-benar free konten. Tujuannya ya tadi untuk mendapatkan list email ya, list email dan subscriber. Kenapa? Karena ketika saya sudah mendapatkan 500 sekian list email, 500 sekian subscriber ini, pada saat itu atau saat ini tidak jadi buyer saya, mungkin belum ya, tidak masalah, tapi next time kan saya bisa kirimkan email ke mereka atau menawarkan produk ke mereka, entah via email entah melalui Telegram, dan itu tentu saja tidak diperlukan biaya iklan karena tinggal broadcast aja istilahnya. Oke ya. Saya membuat postingan di fanpage ya, beberapa postingan. Ini kebetulan saya bikin 3 ya, teman-teman bisa cek ya, bisa pelajari nanti di sini. Kemudian di sini saya tuliskan ya copywriting yang mengundang komentar. Jadi di setiap postingan fanpage saya itu saya buat copywritingnya yang mengundang komentar. Artinya kita set kata-katanya tuh supaya orang tuh mau komen ya. Contoh, ada yang serius mau belajar Facebook Ads, komen dong, nanti saya infonya serius ya. Jadi di sini orang yang ingin belajar Facebook Ads pasti dia akan komen ya. Tentu saja setelah melihat gambar ini ya. Ini jadi gambar ini hanya pemanis atau penguat saja, penguat argumen. Kemudian di sini di foto yang kedua ini juga sama postingan ini. Di sini saya tidak minta komen, tapi saya hanya tulis pertanyaan, ada yang belum punya ya. Jadi
otomatis walaupun saya nggak minta mereka untuk komen, tapi mereka yang merasa belum punya dan mau punya, ya, ingin punya, maka mereka akan kirimkan komentar di sini, ya. Kemudian di sini juga sama. Kalau di sini saya tulis komen, ya, nanti saya inbox infonya. Ya, jadi teman-teman bisa tes mana yang terbaik sih, kata-kata yang mana yang terbaik, kita minta komen atau kita samarkan permintaan komentarnya. Nah, ya, seperti itu. Jadi intinya adalah di captionnya atau di copywritingnya, copywriting yang mengundang komentar. Ini saya garis bawahi, ya, saya tebalkan supaya jadi perhatian untuk teman-teman, ya. Jadi copywriting yang mengundang komentar. Kemudian yang ketiga adalah tag akun personal, ya. Beberapa teman-teman mungkin ada yang berpendapat kalau postingan di fanpage itu kalau nggak diiklankan kan interaksinya kurang banyak, ya. Nah, saya mensiasatinya dengan cara apa? Dengan cara men-tag akun personal saya, ya. Memang fanpage ini sebenarnya diperuntukkan untuk orang beriklan. Artinya si Facebook tuh ingin kalau kita mau postingan fanpage-nya rame, ya iklan, bayar iklan gitu loh, bayar Facebook Ads. Tapi di sini saya tidak menjalankan Facebook Ads dulu, tapi saya mensiasatinya dengan melakukan tag, ya. Ini saya tag Andika Yuda is with Andika Yuda Purnomo, ya. Jadi di sini di setiap foto ini kalau kita klik fotonya, ya, nah ini kan ada fitur tag foto. Nah, ini silahkan teman-teman tag akun personal Anda, terutama kalau akun personal Anda itu temannya banyak, ya, temannya banyak atau interaksinya bagus, silahkan di tag, ya. Nah, seperti ini juga kita tag, ya. Nah, pada saat di tag, ya, Anda kan tag akun personal, lalu pastikan di sini, biasanya di sini ini tergantung pengaturan di Facebook teman-teman, ya. Kalau di saya begitu ada yang tag, defaultnya adalah seperti ini, hidden from timeline, ya. Makanya kalau muncul seperti ini teman-teman harus rubah dulu, allowed in on timeline. Jadi supaya ini gambar ini juga muncul di timeline akun personal kita, ya. Jadi kita posting di fanpage tapi akan muncul di dua tempat, yaitu di fanpage kita dan akun personal kita. Makanya ini akan mendorong atau meningkatkan interaksi di fanpage kita, karena teman-teman kita juga akan melihat ini, ya. Jadi salah satu mensiasati mitos, atau memang bukan mitos sih, sebenarnya kenyataan sih, bahwa fanpage kita sepi itu ya gitu kalau kita posting tag akun personal kita, ya. Oke, yang keempat adalah saya membalas setiap komentar, ya. Tujuannya apa? Supaya terlihat aktif dan postingan ramai dengan komentar, atau istilahnya terlihat viral lah, ya. Jadi seperti di sini, ya, di setiap mereka yang komen saya berikan jawaban, ya. Mereka komen mau, saya kasih jawaban, cek inbox langsung, pastikan download sekian ya, bla bla bla. Nah, ini, ya, teman-teman bisa lihat semuanya saya berikan balasan, ya. Jadi walaupun di situ ada 1200 komentar, ya saya balas semuanya 1200. Oke, kemudian tujuannya apa? Tujuannya ya tadi, ya, ini sudah saya jelaskan, tujuannya supaya terlihat aktif dan postingan kita ramai komentar. Kalau postingan itu ramai, ya, teman dari orang-orang yang komen itu akan melihat juga, akan muncul di timeline atau newsfeed, ya, newsfeed dari teman-teman ini. Wah, ada postingan ramai nih, komentarnya banyak, mereka akan penasaran dan ikut berkomentar, ya. Oke, kemudian yang kelima, saya kirim inbox berisi akses produk, ya. Jadi pada saat ini ada salah satu kuncinya, pada saat kita bikin konten seperti ini, jangan teman-teman berikan aksesnya atau informasi lengkap di caption. Contoh seperti ini kan saya sembunyikan. Kalau orang yang belum punya gimana cara dapetinnya, ya. Di sini tidak ada link downloadnya, walaupun di sini ada tulisan download gratis, tapi di sini tidak ada link downloadnya. Nah, mereka dapat link downloadnya dari mana? Jadi setiap mereka ada yang komen, saya kirimkan balasan, lalu saya minta mereka cek inbox, ya. Di saat yang bersamaan saya mengirimkan inbox ke mereka berisi link downloadnya, ya. Jadi link download saya kirimkan melalui inbox, ya. Jadi
akses produk teman-teman atau informasi harga mungkin yang Anda sembunyikan itu, atau informasi kupon diskon itu Anda kirimkan saja lewat inbox. Jadi kuncinya jangan di bagian copywriting ini cukup tulis yang mengundang komentar, tapi jangan tuliskan semua informasi di situ ya. Informasi yang krusial kirimkan lewat inbox. Tujuannya tadi supaya mereka memfilter yang benar-benar tertarik, mereka akan berkomentar dan kita bisa kirimkan ke inbox. Oke, kemudian yang keempat, yang ke berapa nih? 6 ya. Yang ke-6 ini opsional, teman-teman boleh jalankan boleh tidak, yaitu iklankan dengan Facebook Ads ya. Jadi kedua postingan itu selama seminggu pertama tidak saya iklankan, jadi benar-benar natural dan bisa sampai sekian ribu komentar. Mungkin ada satu saja yang 1000 komentar, yaitu yang tadi ya, yang sepertinya yang materi iklan ini, yang lain tidak sampai 1000 ya. Kemudian setelah lewat 1 minggu yang ini saya iklankan ya. Jadi untuk mengiklankan ini opsional, bisa Anda jalankan bisa tidak ya, tergantung kebutuhan saja ya. Dan ini pun hanya saya iklankan mungkin sampai hari ini tidak lebih dari mungkin sekitaran 300 ribuan ya teman-teman ya. Jadi ya otomatis masih bisa profit kalau dibandingkan dengan pendapatan yang sebelumnya. 3 juta profitnya, saya kurangin iklan masih bisa profit ya. Terlebih nanti asetnya bisa saya pakai untuk promosi yang lain. Oke, kemudian tools apa saja yang saya pakai ya? Saya hanya menggunakan tools Socialite Messenger untuk mengotomatiskan balas komentar dan otomatiskan kirim info ke setiap orang yang komentar. Karena kan nggak mungkin kalau saya harus balas 2500 komen manual ya. Jadi semuanya saya balas otomatis dengan menggunakan Socialite Messenger. Nah, ini teman-teman bisa cek ya, ini ada tulisannya ya, commented on by Socialite Messenger. Teman-teman kalau mau akses toolnya bisa ke sini, http://sclmsg.pro ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu yang bisa saya bagikan cara saya untuk mendapatkan ya ini calon customer ya. Jadi berawal dari customer, berawal dari calon pembeli, nanti akan berakhir insya Allah menjadi pembeli. Oke, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan study ke sini bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.